Belok kiri, belok kiri. Mau kemana nih? Ya, kita review sedikit. Oh, Siap, iya, siap, iya. siap. Sehat Pak Meni. Semoga sehat. Oke, Pak. Dengan perjalanan tol dari Pantai Rolex menuju Pantai Libuner dengan Bapak Dua, Bapak Chano dengan Bapak Rahman. Ayo semangat. Dari sekolah mana ini, Adek? MTS mana? Oke, mantap. Lanjut. Belok kiri. Jalan. Pertamina Fuel Terminal Gula, utamakan keselamatan dan keselamatan kerja. Jadi ini dia PT Pertamina Persero Marketing Operation. Oh, region 8 di sini region 8. Fuel Pertamina, jalan Pertamina nomor 1 Gula. Oh, di sini jalan Pertamina. Kalau ini dulu kita sering lewat sini, Bang. Kita sering jalan sini kalau mau jalan potong gitu, lewat sini. Tapi sekarang mungkin udah karena nggak dilalui lagi. Oh, masih bisa tuh, Bang. Tapi agak berisiko ini. Hah? Agak berisiko. Nggak juga sih ya. Nggak. Oh, jadi gini, Bang. Kali ini masih aluran kalian tadi, Bang. Masih hitungannya Kalimati tadi. Yang ada sumbernya di bawah tadi yang kita lihat. Oke. Nah, ini kali Ada ceritanya nih. ada ceritanya. Wah, sedap. Lewat kanan. Lewat kanan sini. Di atas Ah, kendaraan di bawah 3 ton lewat kiri, kendaraan di atas 3 ton lewat kanan. iya, Jadi kita karena di bawah 3 ton lewat kiri. iya. Oke. Ini dulu terkenal sama jembatan 3 ton, Bang. Nah, itu pos security-nya di sebelah kanan. Sebelah kanannya ada pos security. Ah, ini pipanya, Bang. Ada pipa di bawah nih. Nah, ini kelihatan jelas ini. Pipa berapa inci ini besar sekali. Pipanya itu nanti dilapisi itu sebelum dapat pipa itu ada lapisan semacam aluminium, Bang. Oh, Nah, itu zaman dulu saya kerja tuh namanya apa ya? aluminium foil. Aluminium foil ya. Ini, Bang, ini namanya well drilling. Ini yang pakai sistem well ini hanya di Carles. Di Bula ini kan ada 2 perusahaan. Yang satu tadi Sitik sama yang ini Carles. Kalau Sitik itu dia nggak pakai ngebor gini, Bang. Dia nggak pakai drilling gini. Dia pakai sedotan. Jadi dia isap itu air, pecek semuanya ikut. Nanti masuk ke dalam kilang, baru kilangnya nanti nyaring lah. Yang istilahnya. Ya, ini ngolah. Airnya lari sendiri, ininya lari sendiri. Tapi kalau ini dia pompa, jadi yang naik ini hanya minyak, Bang. Minyak aja nih, bayangkan ini. Ini minyak aja yang naik nih. Ini kalau minyak ini kita sini panggilnya itu lantung. Lantung ya, minyak mentah. Tes. Tes. Bagaimana? Taruh. Bagaimana? Bagus ke belum? Oke, Halo guys, ini kita mau ambil video dulu ya. Mau jalan-jalan sore di Kota Bula untuk mau pengambilan video demi kebutuhan konten ya. Oke? Oke, mantap. Kita lanjut. Jadi ini kita mulai dengan titik nol, kita keliling-keliling Bula. Oh, bisa. Ada kendaraan mobil depan itu. Oke. Sekarang kita kemana nih? Ke Pandopo. Oh, jalur Pendopo. Oke. Iya. Ini jalur namanya jalan protokol. Jalan protokol. Iya. Dulu bukan kayak begini kayaknya ini masih Iya, tahun-tahun ini di akhir tahun-tahun berapa? 2010 ya? 2010. Iya, 5 tahun kemudian baru ini. Belum sayang. 2010 kenapa tadi? Ini proyek ini 2010. Zamannya Dula Fanat toh. Masih Bapak Mantan. Waktu bikin jalan ini? Iya, ini kan masih zamannya Bapak Mantan. Balang.
Siap, siap. Ini kan masih Bapak Mantan hasil karya toh dengan pohon-pohon ini. Ada penanaman pohon ini di 2011. 2011. Ya, pohon-pohon ini. Tapi banyak yang sudah ditebang warga juga. Karena terpengaruh di rumah-rumah toh. Makanya tebang. Kenapa Arema sebelah ini? Ini Arema. Lama juga ini Arema dari tahun berapa? Arema dia pindah ke sini di tahun 2014. Dia, 2014. dia waktu itu masih di mana? Masih di bawah sana di itu. Dia masih buka rumah makan. Rumah makan Jalan Iya. Walola itu. Iya di Almelola. Karena dia buka penginapan, rumah makannya tutup, dia beralih ke bisnis penginapan bersih. Dulunya bisnis rumah makan dia. Ini dulu apa? Keuangan ya? Keuangan lama. Keuangan lama. Iya. Sekarang pindah di di daerah Sesar. daerah Ini Sesar. sekarang dipakai itu kantor apa namanya? Pengadilan. Pengadilan agama. Pengadilan bukan pengadilan ini. Negeri? Iya negeri. Oh, oke. Nah, kalau ini Pandopo. Bentar. Ya. Kita lihat pendopo dulu ini. Inilah kediaman. Mereka lagi bersih-bersih karena namanya tahun 17 toh. Oke. Ya, sementara pengecetan. Pengecetan ini juga anak-anak satpol saja yang ngecat ini. Nah, ini perumahan wakil. Ini rumahnya wakil bupati. Iya, wakil bupati. Kalau di sebelah sini Di sini wakil ketua 1 DPR. wakil ketua 1 DPR. Iya. Ini wakil ketua 2. Yang ini Wakil ketua 2. wakil ketua 2. Kalau ini ketua DPR sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini ketua DPR. Iya. Ini daerah ini kan dia termasuk jalan ini tuh Kelapa 2 lah. Kalau di depan ini perumahan Pemda istilahnya. Ini perumahan Pemda. Tapi hujan ini katong istirahat tuh kapan? Lanjut. Hah? Hujan ini apa? Ini perumahan Pemda yang sebelah kiri nih. Sebelah kiri perumahan Pemda. Iya, sebelah kanan itu rumah warga. Rumah warga. Iya, iya, sebelah kanan. Cuman di Bula sini memang kebanyakan jalan satu arah jadi agak repot. Iya. Baru jalannya, ya alhamdulillah sekarang udah agak mending. Sudah mendingan ya? Iya, ketimbang dulu. Sekarang kan jalannya udah lumayan lah. Nah, kalau ini depan ini ini apa namanya? Bank Mandiri sekarang? Iya. Ini dulu tempat usaha mau dibuat toko bangunan, tapi nggak jadi, akhirnya dipakai sama bank. Gitu. Kayaknya dibeli bangunannya itu. Belum, di kontrak. Masih kontrak itu. Oh, kontrak. Iya. Oh, Di kontrak sama Pak Haji Bahar. Kalau ini jalan, namanya ini Jalan Kelapa 2, Bang. ini jalan apa? Jalan Kelapa 2. Oh, ini jalan Kelapa 2. Iya. Ini Jalan Kelapa 2. Nah, ini satu arah nih. Nanti kalau ke sana kita masuk ke jalan itu. Nah, di depan ini penginapan Restu. Penginapan Restu dia di dalam. Dia kecil belakang. saja. Iya. Tapi ya lumayan laris juga. Studio foto digital sebelah. Ya. Ini sudah mau sampai di penghujung Jalan Kelapa 2. Ini depan ini kantor PLN baru. Kantor PLN. Baru. Nah ini jalannya kita nggak bisa nabrak ke sana, Bang. Kita harus belok kiri. Nggak bisa nabrak. Yang ke sana jalan apa? Hah? Yang ke sana jalan apa? Ini masih jalan Kelapa 2 juga, cuma nggak bisa nabrak. Nggak bisa nabrak jalur, kita harus belok ke sini. Belok kiri lagi, putar lagi. Iya, putar lagi. Baru kalau kita mau ke situ, Ini jalan satu arah. iya satu arah. Oke, lanjut. Nah, nanti kalau kita belok kanan bisa 2 arah. Nah di sini kan, nah ini di sini jalan 2 arah. Ini kita belok kanan. Ini jalan apa nih? Ini Jalan Kebo, Jalan Jalan Kebo. Kebo? Iya.
Ini karena dulu di sini kandang kebo, Bang. Oh begitu. Iya, di lokasi ini dulu kandang kebo. Kandang kebonya besar. Kandang kerbau ini. Iya, kandang kerbau. Besar, hanya Kandang saja kerbau apa kandang sapi? kandang kerbau. Oh. Iya. Kandang kerbau hanya penghuninya udah meninggal, akhirnya kerbau-kerbaunya juga udah pada nggak ada. Siap, siap, siap. Nanti depan kita, ini di depan ini Hotel Surya, hotel yang sering dipakai untuk kegiatan di Kota Bula. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan emergen, satu-satunya hotel yang biasa layak untuk dipakai itu ini dia. Ini hotelnya. Ini sebentar ke sana kita habis jalan kebo ini kita masuk di jalan pendidikan. Jalan pendidikan. Jalan pendidikan ini yang sepangkal ini belok kiri, bisa belok kiri, bisa belok kanan, ini jalan pendidikan. Setelah itu nanti kita mau ke Polsek, berarti harus masuk ke Jalan Masohi. Nah, ini jalan pendidikan, Bang. Ini jalan pendidikan. Kalau kita belok kanan itu namanya ke Jalan Masohi. Aduh, buntut. Kita ada pekerjaan di depan sana tuh, Bang. Nah, Berarti kita lihat pasar lama. Iya, pasar lama. Tapi kita masih tetap berada di jalan pendidikan ini, Bang. Jalan pendidikan berarti pendek saja kalau Iya, begitu. pendek saja, iya. Kita masih tetap jalan pendidikan ini. Nah, ini kita masuk ke jalan MS Padede. MS Boleh, Padede. iya, boleh belok kiri, boleh belok kanan. Ini MS Padede. Kalau kita mau ke Polsek, itu jalan Pancasila, Bang. Ke sana kan, kita Gapura itu lumba-lumba. Tapi kalau belok kiri lumba-lumba. kalau lurus itu jalan lumba-lumba. Di Gapura itu, Bang. Siap, Tapi kalau belok kanan itu ke Polsek itu jalan Pancasila. Nah, ini dia. Kalau kita mau ke Polsek, ya itu jalan Pancasila. Kita masuknya di jalan Pancasila. Nah, ke sana jalan lumba-lumba. siap lanjut. Ini di jalan Pancasila ini ada kantor camatnya, ada perumahan dokternya. Ada puskesmasnya. Ini bersampingan, Bang, jalan Pancasila. Terus di depan lagi itu ada Polsek sama batalion Brimob ya. Nah, kita mau belok kanan ke jalan ini apa ke Kita ke Tansi Ambon aja deh. Tansi Ambon ya, Bang? Lah, Nah, ini Ini kalau batalion ya? Iya, batalion. Satrimob Satrimob. daerah Maluku. Iya. Batalion B Pelopor Kompi 3, Jalan Bayangkari Bula. Kalau Sebelah sebelah kiri ini ada Polsek. Polsek Bula. Ini asrama Polsek kan ini? Iya, Sebelah ini. asrama. Iya. Sama lapangan voli. Nah, ini yang di depan ini yang sering digadang-gadang lapangan Pancasila itu, Bang. Ini, tapi lapangannya udah miris sekali nih, Bang, sebelah kiri ini. Ini lapangan Pancasila. Oh, Iya. lagi persiapan itu? Latihan Iya, baru. cabang 17. Tapi lapangannya udah pada ambruk itu, Bang. Udah pada ini dia. Udah nggak ada perawatan ini. Nanti kalau mau 17-an mungkin baru dirawat ya. Oh, ini pada Kita lihat latihan, ya. pada latihan baris-baris. Baris itu. Ayo semangat. Dari sekolah mana ini, Adek? MTS mana? Oke, mantap. Lanjut. Belok kiri. Jalan. Belok kiri. Jalan. Bagus. Lumayan, kita lanjut. Oke, naik, Bang. Siap. Nah, ini
Ini mungkin latihan menyongsong 17 bang. 17 Agustus ya. Iya. Kita belok sini aja ya. Siap, siap Pak, siap. Siap. Oh itu sama gurunya. Iya. Tadi di lapangan Pancasila lagi ada latihan baris berbaris dari MTS Seram bagian MTS 3 Seram bagian timur. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ini lapangan basket bang. Lapangan basket. Lapangan basket satu-satunya untuk Kota Bula. Siap. Lapangan basket ini di depannya tuh ada pom bensin. Iya. Ini pom bensin di Bula. Oke, kita jalan-jalan. Ini jalur menuju ke Tansi Ambon. Ke Tansi Ambon. Ini daerah industri juga bang. Di sini ada perusahaan-perusahaan minyak. Iya. Bula ini kan terkenal sama kota minyak ya. Inilah salah satu perusahaannya. Ini dulu dioperasikan oleh apa namanya Carles. Udah dari tahun 70-an ini bang. Ini ada labelnya KRZ itu Carles ya, Carles. Ini udah dari Nah, ini Carles bang. Itu ada. Ini pintu masuk Carles. Masuk Carles pakai izin ya? Iya harus izin. Ini Oh iya lanjut. daerah perusahaan ya. Sebentar ini welding. Welding bentar. Kita lihat weldingnya dulu. Sumur bor. Iya, sumur bor. Dia ini kalau istilahnya itu dia mampu isapnya itu 150 kilo ke atas ya. Kalau ke dalam dia nggak boleh izinnya gitu. Jadi ini daya tariknya, daya hisapnya Iya. bisa berapa liter per jam atau per detik gitu? Wah, kalau itu kita nggak tahu bang. Tapi kalau ini dia sama sitik itu kan beda bang. Kalau sitik dia pakai hidrolit ya, dia pakai isap ya. Jadi lumpur, air semuanya naik. Kalau ini dia pakai sistem pompa gini, itu yang naik hanya minyak aja. Oh, lebih. Menurut ceritanya gitu. Tapi dia ini lebih dangkal. Sama kalau kita dengar-dengar sih nggak tahu persis. Tapi kalau aturan migasnya tuh katanya dia ini hanya 150 ke atas ya, 150 kilo ke atas yang dia bisa isap. Kalau ke bawahnya tuh punya sitik. Udah ada, kan sini ada 2 perusahaan industri bang. Ada juga sitiknya. Sitiknya di atas sana bang. Di atas. Iya. Boleh soalnya Nah, kita nanti jalan-jalan. kalau kita jalan ke sitiknya. Boleh. Tapi kita ke Tansi Ambon dulu lah. Lihat lokasi di Oh, iya. Tansi Ambon seperti apa. Ini Tansi Ambon. Di Tansi Ambon ini ada Pertamina bang. Pertamina. Iya. Jadi Bula ini daerah minyak, hanya saja minyaknya dibawa keluar, dibawa mentah keluar, nanti entah di Sorong atau di Kalimantan atau di mana gitu, sudah diolah jadi minyak, baru dibawa ke sini. Nah, Oh bagus. iya, di sini tidak ada istilahnya pengolahan minyak mentah jadi minyak gitu ya. Jadi Carles itu rata-rata gini bang, dia pakai ini. Nah ini Pertamina. Iya, ini Pertamina ini. Di dalam itu bang, Pertamina. Ini kompleks Pertamina. Sebentar ini. Wih, kilangnya besar-besar ya. Berapa tangki? Tiga tangki besar itu. Di dalam juga ada lah ya. Masih di dalamnya juga masih ada. Oh masih ada juga. Iya, di dalam. Yang kelihatan cuma 3 ini. Iya. Kalau di sitik malah lebih banyak lagi bang. Boleh lah. Pertamina Fuel Terminal Bula, utamakan keselamatan dan keselamatan kerja. Jadi ini dia PT Pertamina Persero Marketing Operasi. Oh region 8 di sini region 8. Fuel Pertamina jalan Pertamina nomor 1 Bula. Oh di sini jalan Pertamina, Iya. tapi di sini Tansi Ambon. Iya, Tansi Ambon. Daerahnya Tansi Ambon. Tansi Ambon itu nama desa. Nama desa Tansi Ambon. Oh nama desa Tansi Ambon. Iya. Desanya Tansi Ambon. Oke kita jalan lagi lah. Lokasi Pertaminanya tuh di Tansi Ambon. Siap. Tansi Ambon ini dulunya lapangan pesawatnya di sini bang, di ujung Tansi Ambon. Ada lapangan pesawat juga. Iya, tapi karena pesawat perusahaan pakai kontrak,
dulu waktu perusahaan pakai Kupek itu ya pakai perusahaan ini. Apa pakai pesawat ini waktu zamannya Kupek. Kupek itu Kupek tahun berapa? Tahun 2007 bergantian sama itu sama Sitik yang sekarang Masjid Al Hijrah Tan iya. Ambon. Ini dia Masjid Al Hijrah Tan Ambon. Kita lanjut. Di bandara apa ya? Di depan kita nih bang, ini dulu bandara. Bandara. Iya. Ada rumahnya, cuma Berarti itu posnya yang masih tersisa itu. iya ada warehouse-nya semua, cuma karena udah ini ya dibubar. Kok kita boleh ke sana bang? Lapangannya. Yang masih tersisa nih pos kamar mandi. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya masih tersisa. Landasan pacunya ini Ini masih ada sisa kayaknya. ini landasan pacunya bang. Ini di depan ini. Landasan pacunya ini. Kita boleh telusuri bang, landasan pacunya. Wih, lumayan panjang ya. Iya, ini landasan. Tapi ini kan cuma pesawat kecil saja bisa naik sini toh. Iya, pesawat yang itu Volker. bukan 43 penumpang ya. Ya kayak Trigana, Oh. sekelas Trigana. Tapi sekarang kan ini kan dulu lapangan perusahaan. Heeh. Nah, perusahaannya udah nggak pakai internet, tutup. Akhirnya mereka udah pakai itu kayak ini pesawat umum kan, Bandara di Kufar. bandara di Kupang. Ya, jadi kalau ada kru-kru yang dari Jawa, dari Jakarta mau pulang, mereka udah booking sama itu, kerjasama sama Trigananya. Jadi setiap kali penerbangan itu mereka punya jatah itu 14 penumpang. penumpang itu setiap kali berangkat. Mau datang mau pergi itu 4 kali. Jadi Sitiknya itu udah kontrak. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning. Dia pakai begitu lah. Bilang aja. Saya ketemu ke apa lewat sini saya. Hah? Kalau ketemu mau ke atas gimana lewat sini coba. Ini dulu jalan ini tapi terus sering lalu lah. Ya, ini jalan kemana nih? Ini nanti katon tembus di kali. Ini kita nanti tembus di belakang warehouse-nya Sitik. Oh. Iya, di Kalimati namanya. Di belakang. Tapi nanti kita lewati kali. Ada kali kecil di depan. Ini jalan potong dari perusahaan ke itu, Kampung. ke kampung. Ini kampung Denselnya ke sana. Ini jalan pintas. Kalau dari perusahaan kita malas muter, ya kita jalan pintasnya lewat sini, Pak. Bisa. Bisa. Tapi kita agak masuk di kali. Nah, ada di depan kita ini ada kali, Bang. Namanya Kalimati. Namanya Kalimati. Itu yang alurnya dari sana, yang dari jembatan itu, jembatan besar. Tapi sini kan belum ada jembatan. Nah, jadi kalau kita mau lewati, kita turun ke dalam kali. Ya, ini. Nah, ini. Tuh. Di depan aja tuh. Ini Kalimati, Bang. Ini warga kampung numbuk batu. Artinya secara manual buat jual itu, Bang. Wih, airnya masih bisa dipakai mandi nih. Hah? Airnya mantap ya. Bisa mandi nih. Bisa. Bersih airnya.
Iya. Di Jawa mana ada kali begini coba? Kali ini yang sumbernya pernah kita bore bang, istilah bore istilah sini ya. Bore apaan bore? Bore itu kita pakai potas, suasananya kalinya agak nggak deras gini, suasana panas, sekitar 2-3 minggu gitu, kalinya agak nyasat nih. Baru kita, di dalamnya kan banyak udang nih bang. Oh, ini buat udang? Iya, Oh. apalagi di bawah pohon kayak sana tuh bang. Yang mana? Itu akar-akarnya tuh, akar di bawah pohon itu. Heeh. Nah itu akarnya biasanya, itu kan biasanya ada kolam. Kolam itu biasa banyak udang di situ. Jadi kalau musim panas, airnya yang ketumpuk di situ. Begitu. Iya, kalau suasana panas, airnya ketumpuk di bawah pohon itu. Yang di sini kan pada kering nih. Oh. Nah, pada kering. Jadi kalau musim panas itu, kalau kita warga sini tuh biasanya istilah bore. Bore itu kita buat potas di dalam botol aqua gitu, campur air. Nanti sampai pada kolam-kolam gitu kita ambur aja gitu bang. Aman? Aman, kita ambur, nanti udangnya itu pada pingsan tuh, pada lari naik ke air tuh, baru kita tinggal ambil aja, kadang kita pakai serok, kadang juga kita pakai itu, pakai tangan aja. Bisa? Kan bisa, tapi kalau pakai tangan agak susah sih. Bagusnya tuh pakai semacam jaring dari serok, bukan jaring ya, apa ya? Raket. Iya, raket, semacam raket, tapi terbuatnya itu kan, kalau kita masyarakat kampung buatnya dari itu, dari kulambu. Kelambu nyamuk ini bang. Nah itu kan ya kadang ya nggak pakai. Iya. Itu biasa kita pakai untuk hal-hal gitu. Apalagi kalau musim panas itu banyak sekali tuh udangnya bang. Siap. Oke, kita lanjutkan deh perjalanan lagi. Banyak yuk. Oke, ini kita mau kemana? Ini kita mau jalan pintas ke itu bang, ke perusahaan Sitik ya. Oh, di Nah, belakang. Di belakang. Artinya ini kita jalan pintas dari jalan kampung lah istilahnya. Kalau jalan umum kan di depan yang udah aspal. Ini kita jalan belakang, ya memang jalannya belum diaspal. Memang ya beginilah kondisinya. Tapi nanti kita muncul juga di aspal untuk ke Sitiknya. Tapi ini kita nanti muncul di belakang warehouse-nya Sitik dulu. Itu alat-alat apa namanya? Gudang gitulah bang. Warehouse kan memang Iya. artinya gudang. Iya, gudangnya Sitik gitu. Nanti baru kita muncul ke sana. Nah. Ini kita masuk ke sana bang. Itu turun ke kali, baru naik lagi. Bisa menyeberang. Tapi jalannya udah ini ya, udah rusak kali ya. Coba, Zamannya saya tuh, coba. saya memang udah lama nggak kesini sih. Tapi ini ya jalan yang kita biasa lalui. Oh, buntu nih. Udah buntu ya. Sabar. Kita lihat ya. Kita posisi boleh lihat ke sana ya. Kalau ini dulu kita sering lewat sini bang. Kita sering jalan sini kalau mau jalan potong gitu lewat sini. Tapi sekarang mungkin udah karena nggak dilalui lagi. Oh masih bisa tuh bang. Tapi agak berisiko ini. Hah? Agak berisiko. Nggak juga sih ya. Agak berisiko. Nggak. Masih bisa tuh bang. Siap. Saya lewat aja ya. Kalinya jernih betul ya. Nah, Bisa buat mandi nih. abang bisa ambil gambar aja nih bang. Bisa situ. Ini kali apa? Bukan kalimat ini kan? Iya masih Kalimati. Masih sumber yang tadi kan. Oh. Nah. Masih satu arah lah yang tadi. Nah. Ini dulu jalannya nggak sejelek ini sih. Jalannya nggak sejelek ini, dulunya bagus sih. Kita sampai sini bisa ini cuci kaki, tangan. Ini masih bagus nih, bang. Oh, jadi gini bang, kali ini masih aluran kalian tadi bang, masih hitungannya Kalimati tadi, yang ada sumbernya di bawah tadi yang kita lihat. Oke. Nah, ini kali
Ada ceritanya nih. Ada ceritanya. Wah, sedap. Nah, ceritanya gini, makanya ceritanya sederhana ini. Saya dulu lewati jalan ini yang kita berdua lalu ini. Ini sekitar tahun 2007 ya. Sekitar tahun 2007. Waktu itu saya masih kerja di perusahaan. Waktu itu nama perusahaannya itu kita maintenance di Onassis ya. Onassis. Saya kerja di Onassis itu sekitar 1,5 tahun. Nah itu kita punya jalan pulang ini bang. Kalau mau memilih cepat kan, kita jalan pulang ini. Jalannya juga masih bagus sih. Sekarang baru udah sekitar belasan tahun ya, baru kita lewati lagi nih. Tahu-taunya jalannya udah pada nggak kerawat seperti dulu. Karena mungkin jalan lintasnya udah bagus, orang-orang lebih cenderung ikut jalan lintas. Akhirnya macet lah jalan sini. Nah ternyata banyak juga yang udah berkebun di sekitar sini bang. Dulu tuh nggak ada kebun-kebun ginian bang. Ini hutan semua nih. Hutan semua. Iya, hutan semua. Kalau sekarang ini baru udah ada yang berkebun. Di situ juga udah pada nanam kelapa. Ini, Tapi kalinya masih jernih, ini masih bisa. kalinya masih maju. jernih. Ya. Ini kalau pada saat itu bang, jadi kita warga di sini. Kali ini kalau musim panas dia kering bang. Hanya ada kolam-kolam tertentu yang dia ada kolamnya. Yang ada airnya. Yang ada airnya. Nah, ada air di kolam-kolam tertentu dan dia kering, itulah warga masyarakat sini biasa pakai untuk istilahnya bore udang tadi tuh bang. Gitu. Udangnya besar-besar loh bang. Nanti kalau musim panas, nanti sekali lah kalau abang masih sini kita ajak lah. Oh siap, Biar siap. Itu kita seru kayaknya. bisa inilah. Nah, Sekalian kita coba berburu. sekalian kalau kita ini apa namanya suasana gitu terlupakan semua bang. Artinya pikiran-pikiran yang kacau-kacau tuh wah pada hilang semua. Ya fokusnya hanya bore udang aja. Refreshing ya. Refreshing aja, sekalian refreshing tuh bang. Siap. Tapi jalannya lumayan bang, kita lusuri kali, ya. Jadi kita kalau mau bore udang bang, kita jalan di pesisir, sana coba. ya pesisir kali ini. Kita nggak ikut jalan ini nggak, kita telusuri kali, ya jalan sepanjang kali ini. Nanti kalau dapat lubang yang ini, yang ada airnya, yang ada pohonnya, akar kayu tadi, ya kita bore, kita lihat suasananya kalau bagus ya kita bore udang situ. Jadi sepanjang ini bang. Kalau musim panas itu, kita jalan tuh sampai kilo-kilo. Kadang jalan dari jam 7 pagi, sampai di lokasi itu sampai jam 10, jam 11. Kalau kita bore, jadi kalau kita balik lagi tuh bang, itu bisa sampai jam 4 sore baru kita sampai rumah. Dari jam 7 pagi? Dari jam 7 pagi. Wow. Kita jalan terus kali ini sampai sekitar 2-3 jam. Terus, tapi enaknya itu bang, kalau dapat udang, kita langsung acara bakar-bakar. Bakar-bakar udang? Oh iya, bakar-bakar udang langsung. Gitu, enaknya. Tapi kalinya masih jernih, Iya, alami. masih alami bang. Masih betul-betul alami, sedap. Masih tetap alami. Enaknya itu bang kalau kita dapat udang, suasana istilah sini kalau kita makan sini kan pakai sagu bang. Sagu ya? Iya sagu. Jadi kalau kita biasa jalan gitu, kita udah persiapan bawa sagu berapa panggal gitu, istilah sepanggal gitu, berapa panggal gitu. Potong. Wah, Berapa iya. potong? Iya berapa potong lah istilahnya. Kayaknya bawa mie juga sedap ini sambil makan Ya. udang ini. Dulu pernah bawa mie tapi kewalahan di cara masaknya bang. Kalau sagu kan praktis bang. Udangnya kita bakar, ya bakar alami aja, kayu bakar. Sagu ini kan bisa digigit langsung, bisa aja dicelup dalam air. Airnya kita siram gitu kan, aqua yang kecil-kecil itu. Ya pokoknya happy lah kalau Siap. suasananya Seru. bang. Masih alami di sini. Kita jalan-jalan lagi dah. Ah ini jalur kemana nih? Belok kiri nih? Ya, Belok kiri jalur kemana? belok kiri ini kurang tahu bang. Kurang tahu. Ini tapi ada pipa-pipa ini. Iya, ini mungkin juga udah mau pencuri ya bang. Bukan ah. Jangan gawang ini. Oke Iya. lanjut lah. Ini kita lanjut jalan kemana ya? Ini kita nanti tembus di belakang warehouse-nya Sitik. Di samping lah istilahnya.
samping antara Sitik sama pesantren yang baru nih bang. Oh, Kan oh, ada ada, pesantren. iya, ada pembangunan pesantren di situ kan. Zaman itu sih, nggak tahu kalau sekarang ya. Soalnya udah dari sepengalaman saya itu dari 2007 ya. 2007 tuh saya sering lalu jalan ini bang. Tapi udah lama nih, nggak lewati. Jadi ya, ini masih hutan. Kita masuk. Aman. Kalau di daerah sini bagaimana? Kalau hutan begini aman? Oh aman. Di desa ini untuk kejahatan itu belum ada bang. Kalau untuk kejahatan, untuk pembunuhan dan sebagainya. Ya, buat hutan begini aman ya? Iya, aman, masih aman. Di Masih aman. apa di Bula sini Bula Seram bagian timur. Iya, Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Ini juga termasuk kabupaten baru bang. Dia mekar itu di 2005. 2005 baru dia dimekarkan bang. 2003 lah. Tapi proses yang nyarinya itu di 2005. Dari Kabupaten Kabupaten Induk Maluku Tengah. Maluku Tengah. Iya. Ada 2 kabupaten waktu itu mekar ya. Kabupaten Seram bagian timur sama Kabupaten Seram bagian barat. Pada tahun itulah dilepas oleh Kabupaten Induk Maluku Tengah. Akhirnya berdiri sendiri. Sampai sekarang ini bang. Nah, ini di depan ini bang. Ini pesantren baru. Oh, Ini iya, belum, ini pembangunan pesantren. Ini keluarga siapa gitu dari Irian ya. Mereka bangun ini. Nama pesantrennya belum ada papan nama. Udah di depan juga ada bang. Ada reklaminya apa? Apa nama? Iya, untuk kerja perutnya ada. Nah, kalau sebelah kanan ini warehouse bang, warehouse-nya Sitik. Oh, belakangnya nih. Iya, ini warehouse-nya Sitik. Sebelah kanan ini. Ini warehouse-nya Sitik. Nah, kalau kita belok kanan Oh, bang, ini sudah ketemu aspal. iya, ini jalan lintas bang. Ke kiri kita kemana nih? Kalau ke kiri kita ke Sitik bang. Oh, Nanti kita ke Sitik aja. iya. Pak. Nah itu loh, Perencanaan. itu pesantrennya bang. Pondok Pesantren kurang jelas ini. Alfiatul Ashabul Kahfi Alaska. Itu, Alaska. Bang. Oh, Iya. disingkat Alaska. Iya, Alaska itu Alfiatul Ashabul Kahfi. Al-Kahfi ya, Alaska. Ini pesantrennya baru dibangun bang. Baru dibangun ya. Iya. Lanjut aja. Masih mati suara dong. Banyak juga berjamuran itu tempat usaha bisnis karaoke nih bang. Cafe and Pub. Iya. Banyak juga sih ini. Kayak sebelah kanan ini. Semuanya nih kafe nih bang. Ini kafe apa? Kafe. Oh, kafe teratai. Teratai. Ini bang. Kafe teratai. Ada yang sebelumnya tadi ada yang itu. Di sana juga ada bang. Ini kita kalau yang jalan ini kemana nih? Itu nanti tembus di kampung itu apa namanya ya, Bula Air. Bula Air. Oh. Ya. Berarti Ini- sebenarnya Bula ini juga luas ya. Ya, ini jalan lintas Seram namanya. Nah, di atas juga kafe bang. Ini kafe puncak namanya nih Kafe di atas. Puncak. Ya, Ya, karena posisinya memang di puncak. iya. Berjemuran tempat usaha untuk Tempat hiburan KPK. malam. Iya, tempat hiburan malam.
Di depan itu sebelah kanan ada klasik, Ada klasik. Ini tempat hiburan malam juga, Bang? karaoke and pub. Iya. Tempat hiburan malam juga. Oke. Sebelah kiri Sebelah kiri ada juga, Bang. Ada. Nah, ini tapi udah pada bubar nih. ini apa? Kantor apa? Kantor apa rumah ini? Kurang tahu, Bang. Nggak, kayaknya rumah. Dulu tempat hiburan juga di sini dia. Yang ini. Iya. Dulu udah pada kabur kayaknya. Ini sebentar lagi kita udah masuk di daerah perusahaan, Bang. Perusahaan Sitik ya. Siap, siap. Iya. Kurang lebih 1 kilo lagi kita udah sampai. Sampai di Tapi perusahaan. kita di perusahaannya tuh nggak bisa masuk, Bang. Soalnya harus pakai permit segala tuh. Ya namanya migas ya. Siap, siap. Aturannya banyak. Tapi kan kita bisa mampir di depan posnya aja. Oh nanti ya bisa. Kan kalau anak-anak security itu kan anak negeri aja. Iya. Anak-anak negeri. Jadi masih bisa kita ya bercanda-canda masih bisa lah. Siap, siap. Kalau bisa ya kita mampir ya, biar mereka juga tahu bahwa perusahaan minyak ini ada di Bula. Oh gitu. Kira-kira seperti itu. Di Bula ini kan ada 2 perusahaan minyak, Bang. Ada Sitik sama ada Carles. Carles yang tadi, Bang. Oh, kalau Yang tadi. Tapi itu kan gudangnya, bukan kantornya. enggak, Yang pertama. Carles yang masih di dalam di ujung Bula itu, Bang. Oh, setelah pom bensin Setelah pom bensin itu, Bang. itu. Oh, itu Kalres. Itu Carles ya. Kantornya di situ. Iya, kantornya sekalian operasionalnya semua di situ kan. Nah, kalau ini dulu, Bang, jembatan ini nggak bisa dilewati oleh trek. Kalau trek itu jalan di bawah, Bang. Jembatan 3 ton namanya. Iya, jembatan 3 ton namanya. Jembatan ini dulu perusahaan yang buat sendiri kan, jadi dibatasi. Jadi kalau trek alat berat lewat sini, Bang, Ke kanan, lewat kanan sini. di atas. Nah, Kendaraan di bawah 3 ton lewat kiri, kendaraan di atas 3 ton lewat kanan. iya, Jadi kita karena di bawah 3 ton lewat kiri. iya. Oke. Ini dulu terkenal sama jembatan 3 ton, Bang. Iya, Nah, iya. Tapi ya ini terakhir pemerintah ambil alih untuk perbaikan. Makanya sama perusahaan dialihlah jalannya ke sini. Kalinya bersih ini. Ya, ini yang kali tadi kan? Oh, jalur kali tadi. Iya, jalur kali tadi, Bang. Oh. Kirain jalur kali sendiri. Udah, kalinya itu muter, Bang. Maklum. Hutannya luas, tanahnya rata. Pada keputar aja nih kali. Lagian namanya air. Iya. Di depan ini, Bang, tempat hiburan juga nih, kiri kanan nih, Bang. Sebelah kiri kan Cafe Dewi. Iya. Sebelah kanan ini kafe apa? Queen Pokoknya apa gitu? Queen 7. Pokoknya banyak lah. Nah, ini camp perusahaan, Bang. Untuk proyek Untuk proyek ini jembatan Jembatan. 3 ton. Jadi ini proses pengerjaan jembatan yang sering diistilahkan ini jembatan 3 ton. Ini dia lokasinya dalam proses perbaikan, pembuatan jembatan baru, jembatan 3 ton namanya. Di sini boleh. Ini mes untuk pekerja jembatan di sini. Ada jaminan sosial tenaga kerja dari ini nama perusahaan. Oh itu di atas itu pembangunan jembatan Wai Bula Air APBN 2022 300 hari kalender dari PT Batara Jaya Sartika. Oke, kita jalan deh. Ya beginilah kalau proses pekerjaan jalan masih agak Ya, sahabat. susah jalannya, nanti setelah ini baru di aspal lagi ya. Oh depan ini Fortune, karaoke Fortune, sebelah kiri. Ini depan sebelah juga ada Cafe 77 atau istilah kerennya 77.
di depan, dan di sebelah kiri ini Cafe Dewi. Pokoknya banyak. Karaoke and pub. Kalau butuh hiburan di Bula ya pada umumnya ke sini, karena sinilah apa orang bilang apa ya, surganya malam. Iya. Nah, ya, surganya para hidung belang ya di sini kalau malam. Nah ini bang, kita mau masuk ke perusahaan. Jadi ini kita dari jalan masuk ini ke perusahaannya tuh bang sekitar setengah kilo. Jauh juga ya, 500 meter. Iya, bahkan lebih lah. Nah ini jalan masuknya bang. Jalan ini nggak boleh ini. Welcome to City Seram Energy Limited. Kita masuk ke dalam. Iya. Jadi sampai di pos security tuh nanti kita ditahan lah. Oke, baik. Ini 40 kilo ya? Iya, maksimal rata-rata 40 km per jam. Jadi dilarang membawa kendaraan dengan kecepatan di atas 40 km per jam. Karena posisi jalannya seperti ini, makadam, jadi ya harap dimaklumi lah. Ini bang, binatang-binatang di sekitar sini nggak boleh ditembaki. Oh, Iya, jadi binatangnya juga terlindungi lah. Jadi kalau binatang di sekitar hidup aman dia. Nggak boleh ditembaki, artinya kalau berani ada oknum tentara atau polisi yang mengepam di dalam menembak ketahuan, langsung dipecat bang. Langsung dieksekusi dari perusahaan, nggak boleh lagi ngepam. Jadi hewan hidup di sini juga tenang bang. alasannya kenapa begitu? Ya, Alasannya? kan minyak bang, banyak pipa-pipa besi kan, nanti sepanjang jalan sana tuh pipa semua bang. Oh, khawatirnya kena peluru begitu, Iya. peluru nyasar. Terus mungkin aturannya udah begitu bang, Oke, aturan migasnya. siap. Pipa lainnya nih bang, sepanjang jalan itu bang. Sampai ke dalam sana. Iya, Ini kita menuju ke mana nih? ini kita menuju ke sitiknya. Perusahaan Sitik. Iya, Oh, artinya ya kita nggak bisa masuk, tapi paling tidak pas di depannya bisa lah ya, oke. masih security-nya lah. Karena memang banyak yang penasaran, sebenarnya posisi perusahaan itu di mana sih? Posisi perusahaan ini jauh dari kota Bulanya bang, Jauh. sekitar 7 kilo. Ya, ada 7 kilo. Jadi sekitar 7 kilo baru ketemu kota Bulanya. Kalau Carles hanya setengah kilo doang kan dari Bulanya. Nah, itu. Jadi perusahaannya dia ini di hutan bang, di hutan. Mau dikatakan mau di tengah hutan lah. Tapi ada pelebuhannya bang, ada sampai di, kalau daerah pelebuhannya itu namanya Jeti. Nah ini bang, ini masih di depan lagi, nanti kita ketemu pos satpam. Sampai situlah perjalanan kita, nggak bisa lewat terus. Ya, karena tidak punya kepentingan Iya. khusus di situ kan? Nah itu dong, pipanya di sana tuh bang, pipanya sepanjang jalan tuh bang. Mana tidak Nah, jelas? itu ketutup rumput semua tuh. Oh, sebelah kanan ini. Nah, iya, Di ketutup rumput itu ada pipa. iya ada pipa. Oh, Nah, itu pipa itu. Iya, iya, iya. Nah itu, Sama sekali tidak kelihatan pipanya. iya. Nah, ini bang, udah mau masuk ke daerah perusahaannya nih. Nah, di depan ini ada. Dulu nih pintu gerbang bang, tapi sekarang udah dimundurin ke sana. Ini jalan mau masuk ke sitiknya. Lebar kan? Kalau jalan dalam kota lebar kayak begini, sedap ini. Itu lagi diusahakan kan di depan Polres. Ya tapi ini agak lebar sih, Lebih lebar ini. lebih lebar ini. Tapi kalau ada trotoar di tengah macam di Polres, ya sempit juga. Makanya Jadi binatang yang hidup di sini pada aman bang, nggak bisa diganggu, ditembak. kita bisa sampai di depan pagar itu saja sudah bagus. Walaupun tidak bisa masuk kan.
Kita mau ini perjalanan menuju ke Perusahaan City. Itu lihat sana kilang-kilangnya bang. Kilang-kilangnya ngeri sekali. Besar-besar sekali itu kilang. Nah itu di sana. Itu kilang Kilang minyak itu besar bang. sekali. Kilang minyak besar. Berapa ribu liter itu? Banyak juga itu bang. Maksudnya kilang besar sebesar gitu banyak bang. Oh bukan cuma satu? Bukan cuma satu, itu Wow. lebih dari 5 itu bang. Lebih dari 5. Nah itu lebih dari. Luar biasa. Hanya saja kita nggak bisa masuk kan. Iya. Tadi kalau pos security-nya dekat sini bisa lah. Nah, cuma pos security-nya agak jauh sih. Ya kita di depan saja lah sudah bagus. Di depan pos saja sudah bagus. Go. Nah, ini kita kan dari Sitik bang, Nah. dari perusahaannya tadi, tapi kita nggak dapat masuk kan. Ya dilarang Nah, masuk. dilarang masuk. Ini kita keluar ke jalan lintasnya lagi. Di sana sana kan ada pos security. Nah, Itu kalau umur panjang kita dapat izin masuk, nah. permit masuk. Itu kita bisa ngambil gambar di dalam perusahaannya. Sekalian kita ngambil di pengoborannya bang. Oh, tapi tadi ceritanya gimana tadi? Di Hah? sama security tadi gimana? Ceritanya tadi mereka kan minta agar kita harus minta izin ke humasnya Secara resmi. secara resmi biar pengambilannya juga lebih utuh gitu, Lebih bebas ya? lebih bebas, lebih utuh gitu. Lalu kalau kita udah dapat izin dari humasnya, kita nggak saja liput di dalam apa namanya ruang lingkup Sitiknya bang, kita bisa liput juga di tempat pengoborannya. Nah di atas namanya NIF sama OSIL. Oh. Nah, jadi kalau kita untuk kendaraan ke sana ya naik mobil itu aja bang, mobil perusahaan aja. Nah gitu. Di OSIL-nya itu pengoboran, tempat pengoborannya bang. Oh. Nah, jadi di sana tuh bisa dilihat gimana cara ngebornya, gimana cara kerja orang di rig itu gimana. Ada di itunya bang. Berarti kayaknya izinnya bukan satu hari, berarti itu Ya. bisa berhari-hari. Ya nggak sehari aja bisa nggak bang. Karena kan proses lokasi wilayah kerjanya kan juga luas. Tapi kan bisa dijangkau bang, bisa dijangkau. Jadi semua areal perusahaan masuk itu harus permit bang, harus izin permit. Nah, jadi di sini kalau kita mau ke OSIL itu juga harus izin di pos itu, pos lantai, pos security yang ada di sana masih kurang lebih 500 meter ini bang. Siap. Tapi karena ini tadi sudah kita kena teguran, Kena teguran. jadi paling di depan jalan kita ambil Iya. foto pos security sebentar kita langsung balik lagi. Iya langsung balik. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita dapat izin dulu bang. Siap. Nanti kita usahakan kalau sudah dapat izin kita lebih bebas lebih full Bang, untuk pengambilan gambarnya kan. Gitu. Ini dulu rumah makannya rame bang. Nah di depan ini bang, kalau belok kanan itu kita ke OSIL. Itu ya tempat pengoboran minyak. Nah dari OSIL itu mereka ngebor minyaknya itu lari ikut pipa lain namanya itu di depan ada pipa bang. Mana coba kita lihat pipanya dulu. Nah ini pipanya. Nah itu sebelah kanan itu bang, itu ke pos security-nya. Oh ini di sebelah kiri aja, yang jelas kelihatan ini. Nah ini pipanya bang. Jadi Coba makanya ke kiri sedikit. makanya dilarang tembak dan sebagainya. Ini Kiri. Di depan itu. ini udah apa Kelihatan. udah ini pipanya. Sini. Nah ini pipanya bang. Wih, pipanya besar-besar ini. Iya. Jadi pipa ini makanya dilarang tembak. Nah, Oh. itu pos security-nya di sebelah kanan. Sebelah kanannya ada pos security. Nah, ini pipanya bang. Ada pipa di bawahnya. Nah ini kelihatan jelas ini. Pipa berapa inci besar. Pipanya itu nanti dilapisi itu sebelum dapat pipa itu ada lapisan semacam aluminium bang. Oh, Nah, itu zaman dulu saya kerja tuh namanya apa ya? aluminium foil. Aluminium foil ya. Ya seperti itulah. Itu dibungkusi lagi tuh bang pipanya. Jadi pipanya nggak kena dia. Tidak sebesar itu pipanya. Oh di dalam berarti ada pipa lagi. Iya ada Pipa pipa. yang jalur. Enggak, pipanya udah besar gitu. Jadi segitu masuk di kilang tadi tuh, baru di situ di inilah. Di apa namanya pipa ini dia sedot dari sumur
Jadi di dalam pipa ini menurut informasi itu air, lumpur, semuanya masuk di dalam. Nanti sampai di kilang, di sana itu baru nanti diolah, airnya lari sendiri, minyaknya lari sendiri. Nah gitu Bang. Jadi waktu penyedotan ini semuanya masuk di sini. Begitu. Coba agak ke depan sedikit. Nah, di sebelah kiri ini Sebelah ada kiri pos, ini ada pos security. security yang Tapi tidak bisa masuk. tidak bisa masuk. Itu yang mau ke Osil Bang. Osil. Iya. Jadi kita lanjutkan aja deh. Iya. Kita balik lagi. Itu yang mau ke Osil. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Ini Bang, ini namanya well drilling. Ini yang pakai sistem well ini hanya di Carles. Di Bula ini kan ada dua perusahaan. Yang satu tadi Sitik, sama yang ini Carles. Kalau Sitik itu dia nggak pakai ngebor gini Bang, dia nggak pakai drilling gini, dia pakai sedotan. Jadi dia isap itu air, pecek semuanya ikut. Nanti masuk ke dalam kilang, baru kilangnya nanti nyaring lah. Yang istilahnya. Ya, yang ngolah. Airnya lari sendiri, ininya lari sendiri. Tapi kalau ini dia pompa, jadi yang naik ini hanya minyak Bang. Minyak aja nih, bayangkan ini. Ini minyak aja yang naik nih. Ini kalau minyak ini kita sini panggilnya itu lantung. Lantung ya, minyak mentah nih. Kalau kita ini ada sampai tumpah-tumpah di sini Bang. Jadi ini dia pompa, dia itu langsung masuk ke dalam itu.
ada pipa yang langsung terhubung ke apa Carlesnya juga. Yang ini ya? Iya. Kabelnya ini. Iya. Begitu Bang. Ini, kok masuknya di sini malah? Ya? Masuknya di tong aja nih. Ini. Nah ini, jadi naiknya memang pelan Bang. Nah ini memang karena jauh dari lokasi dan naiknya sedikit, makanya disiaplah tong ini. Nah, tapi di depan itu Bang, itu kan ada itu persiapan ini. Kalau dulu dia pakai pipa langsung Bang. Nah ini pipa-pipanya nih, karena mungkin karena udah agak apa namanya, udah nggak kuat lagi minyaknya, minyaknya udah habis kan, ini udah puluhan tahun ini. Jadi makanya dibuatlah ini Bang, begitu. Bak penampung saja. Iya, buat penampung. Jadi mungkin setiap saat dicek mungkin ya sama perusahaannya, begitu. Ini yang pakai sistem ini hanya Carles Bang di bulan nih. Mesin tahun berapa ini? Dia pakai itu dinamo. Itu di depan. Pakai listrik? Iya. Pakai listrik Bang. Dinamo. Ada juga yang pakai genset ini kan? Dia pakai listrik kan, artinya jadi perusahaan ini kalau listriknya mati kan mungkin ada genset juga ya. Ya namanya perusahaan Bang. Begitu. Ini banyak sih kalau di bagian pelabuhan itu banyak. Ini kan satu-satu nih. Mungkin di dalam sana juga masih ada Bang jalan ini. Nah, jalan ini kita telusuri ke sana, itu masih ada juga. Nah, tapi ini karena berhubung udah malam, kita nanti keluar, itu ada penampungnya sini, sekitar 100 meter aja dari sini Bang. Ada kilang besar situ. Nah ini untuk menampung ini. Tapi bisa kita lihat di sana yang kilang minyak itu. Oh bisa, Bisa. Nanti kita ke sana. Siap, siap. Tapi ini seru Ya. ini. Ya, inilah. Drillingnya luar biasa. Ini sudah yang disebut kota minyak, kota Bula ya. Salah satunya mungkin dengan adanya ini kan, makanya disebut kota Bula, kota minyak lah. Gitu. Oke, oke. Siap. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Menyusuri Bula di Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Nah, ini Bang, tadi kan saya bilang, nah, dulu tuh kalau well gitu, ngisep itu masuknya di sini Bang, di kilang yang di depan kita ini. Besar sekali ini. Iya, hanya Diameternya berapa meter ini? ya, hanya saja mungkin karena minyaknya udah ini, ya nggak naik lagi. Nah ini tempat mesinnya Bang, tempat mesinnya juga udah pada rusak. Terus itu udah pakai bantuan listrik tuh, ya kan? Udah pakai bantuan listrik. Karena itu sudah termakan oleh waktu, akhirnya pada rusak. Ini kita udah mau masuk kota Bula lagi kan? Kita bisa ke Sesar ini. Iya, rencananya kita sekalian ke Sesar, sekalian mau beli ikan. Atau lewat pasar ya? Ya, Lewat pasar ke Pandarola gitu. iya lewat pantai. Setuju. Untuk kali jalan kan? Kita lewat pantai. Jadi beginilah kehidupan di Bula ini jadi kabupaten Bang, kurang lebih 15 tahun lebih, 15 tahun yang lalu. 15 tahun lebih lah, tapi suasananya masih pedesaan aja Bang. Ya namanya kabupaten di Maluku ya begini. Suasananya masih tetap pedesaan aja. Nah, masih ada rumah-rumah yang kumuh, hutan, ya kan? Nggak inilah, ya seperti ini kan masih kelihatan rumah-rumah hutan. Padahal udah mau dibilang udah 15 tahun lebih lah Bang. Bayangin, ini di dalam kota loh, dekat kota, bukan di desa, kota kabupaten. Masa segini perkembangannya selama 15 tahun. Ada perusahaan raksasa, Carles ini, salah satunya kan masih ada itunya Bang. Ada perusahaan minyak Sitik. Udah 20 tahun kok kotanya tetap begini aja. Apanya yang salah kira-kira Bang?
Kita nikmati saja jalan-jalan. Ah, Mau salahkan siapa? Kita nikmati perjalanan, melihat keindahan di dalam Bula seperti apa. ya, tapi paling tidak ada perubahan yang inilah. Masa udah mau 20 tahun nih. Ini di pinggiran kota Bula loh, Pak. Bayangin, ini bukan jauh-jauh. Nah, ini kan? Nah. Ini di dalam, ini udah termasuk kota Bula nih, Pak. Di dalamnya. Kang perusahaan nih sebelah. Carles. Ya kan? Hati-hati jalur keluar masuk ke dalam alat berat. Ini kan udah di wilayah Carles nih, Pak. Tapi ya begitulah. Bula. Kalau Bula ini gimana ya? Pada umumnya ini kan pendatang semua ya di kota kabupaten. Ini dulu taman hijau. Nah, di atas sana itu handak. Oh, bahan peledak. Iya, bahan peledak. Oh, gudangnya di sana? Iya, gudangnya di sana. wah itu dijaga tentara betul itu. Enggak, saat dijaga sama polisi. Oh, polisi. Iya. Nanti kita lewati Brimob lagi, Bang. Kita kayaknya ke pasar dulu nih. Iya, nanti kita ke Jalan Rumah 3. Iya kan, Bang? Kita ke Jalan Rumah 3, baru masuk Jalan Pendidikan. Habis itu kita masuk Jalan MS Padede. Habis itu kita masuk Jalan Pantai Tikus, terus Jalan Pantai menuju ke Pasar Baru. Ini di depan kita ini Brimob yang tadi barusan lewat, Bang. Ini ada toko sebelah kiri, Ini toko Wailola. Toko Wailola, orang terkaya di Bula juga nih, Bang. Nah, ini kita udah masuk di Jalan Masohi, Bang. Jalan Masohi ini pendek aja, jauhnya sekitar 300 meter. Ini masih tetap di Jalan Masohi. Nanti kita belok kanan ke Jalan Pendidikan. Ini Jalan Rumah 3. Ya, iya, oh, Jalan Rumah 3, Jalan sorry. Rumah 3. Nah, kita belok kanan ke Jalan Pendidikan. Masuk Jalan Pendidikan nih, Bang. Ini sebelah kiri ini SD 3. Jalan-jalan seru memang. Ini bayangin, Bang, 15 tahun. Beginilah suasana jalan di Kota Bula selama 15 tahun lebih. Hanya segini doang. Nah, ini kita masuk Jalan S Padede. Kita masuk Jalan Pantai Tikus. Iya. Ini Pantai Tikus, Bang. Kompleks. Kompleks Pantai Tikus. Ini sudah mau 17 Agustus, tapi suasananya masih Ya, masih belum terlalu nampak bahwa ini mau 17-an. suasana kampung lah. Bula, kota kabupaten, tapi nuansa kampungnya lebih besar. Iya. Iya. Nelayan kayaknya baru dapat ikan. Ini bukan latihan senam, Oh, latihan joget untuk menyusun 17. siap, siap. Ini nikmati jalan-jalan tadi. Ini jalan pantai. Nah, itu sana juga ada latihan, Bang, untuk menyusun 17. Tapi suasananya tetap kampung. Sekalipun ini kota kabupaten, nuansa kampungnya lebih besar, Bang.
Ini kita nanti ke, Tapi pantainya lumayan. iya, pada main bola. Kan pada air surut ya. Pada air surut. Iya. Nanti di depan sana Bang ada terminal baru, pasar baru namanya. Terminalnya juga, aduh, udah 5 tahun, lebih juga nggak dipakai-pakai Bang. Ruko-rukonya habis dibangun, ditinggalin udah 10 tahun juga nggak dipakai semua. Karena nuansa kampungnya masih lebih besar tadi. Ini masih di jalan pantai, Bang. Panjangnya, Ya, jalannya panjang. ya lumayan. Hanya belum begitu rame, Bang. Segini aja ramenya. Kalau Bang mau pesan speed itu di situ tempat usaha speednya, Bang, sebelah kanan. Bisa dibuatin. Udah speed. lewat, lewat. Udah lewat ya. Udah kelihatan. Nah ini loh yang saya maksud Bang. Rukonya banyak, terminalnya bagus, tapi belum diresmiin. Belum Itu beroperasi loh, ya. belum operasi, belum keurus. Itu ruko di sana tuh Bang, semuanya pada tutup semua tuh, nggak ada yang pakai tuh. Nah di depan kita ini ada namanya Pantai Rolex. Ya salah satu kebanggaan masyarakat Bula juga sih. Kalau pada ini, pada mau butuh hiburan, ya kadang mereka ke sini. Tapi pantainya itu nggak sebagus yang di tempat lain lah. Kan masih dalam Iya. proses, Masih dalam proses ya. masih butuh waktu kan. Beginilah kehidupan di dalam Kota Bula di Kabupaten Serang bagian timur. Iya. Tetap ikuti perjalanan kami karena kita masih akan keliling-keliling lagi di dalam Bula dan sekitarnya. Oke guys. Yang penting jalan-jalan. Oke. Kita di perjalanan sekarang sudah 10 menit perjalanan dan lumayan. Lumayan ya. Ini rumah makan Alif. Pemandangan lumayan. Menikmati suasana sore hari, jalan juga sepi, cuaca cerah. Ya lumayan lah. Ini kita jalan pantai Bang, nanti tembusnya di Jalan Wailola. KPU itu. Bisa KPU, bisa Lemumer Bang. Jadi ini kita mau ambil jalur yang mana nih? Ya, Kita rencananya ambil jalur yang mana? kita ngambil Lemumer aja ya, Oh boleh, boleh. Silakan. biar sekalian ke Sesar. Sesar ini salah satu desa di Kecamatan Bula. Itu dia lebih terkenal dengan daerah pelabuhan. Jadi di Kabupaten Serang bagian timur, khususnya Kota Bula ini, daerah pelabuhannya itu namanya Sesar. Jaraknya itu dari Kota Bula sekitar 7 kilo untuk sampai di Sesarnya, Bang. Baik ditempuh sama mobil maupun
kendaraan roda 2. Itu kalau roda 2 itu 7 menit. Kalau roda 4 5 menit aja bang, udah sampai di dasarnya. Itu menempuh jarak sekitar 7 kilo kurang lebihnya. Tapi kan pemandangannya masih bagus di sini, masih banyak pohon-pohon. Iya, ini kan suasana kampung bang. Dari tadi saya kan bilang, ini kota Bula ini namanya kota kabupaten, tapi lebih apa ya? Dia lebih ini ke suasana kampung. Suasana pedesaan. Iya, suasana pedesaan. Bayangin aja bang, ini dalam kota Bula loh bang. Tapi ya ini suasananya masih banyak yang ini, ya kan? Iya, iya. Iya. 15 tahun lebih ya majunya sebatas ini. Begitu. Ya alhamdulillah masyarakatnya udah pada mulai membangun. Tapi ya kan beginilah kota Bula. Iya, beginilah kota Bula. Kita hidup di sini. Biar jelek-jelek ya inilah kota kita kan. Tiga belas menit ya lama. Iya ini cuma salah satu anggota DPR. Sebelah kanan nih bang. Ini kita udah mau masuk di daerah Lemumir. Ini di sini. Ini salah satu desa ADM, Desa Administratif Lemumir. Oh, oke baik. Di sini bang, ini mantan bupati tinggal di sini. Mantan bupati 2 periode. Rumahnya di sini bang. Ini depannya kita nih bang, ini namanya rame nih. Ini kolega kita juga nih bang. Ini orangnya. Orangnya tinggal di Kampung Buton. Pak Meni. Aduh. Bapak juga. Nah, ini sebelah kanan ini rumahnya mantan bupati bang. Ambil dia, ambil aja. Ini dia. Terakhir. Mau kemana nih? Ya, kita refleksi. Oh iya. Sehat Pak Meni. Sehat. Oke Pak. Perjalanan tol dari Pantai Rolex menuju Pantai Lemumir dengan Bapak dua, Bapak Chano dengan Bapak Rahman dengan mengikuti acara live di TV One Oke. alias Kawan. Oke, siap. Lanjut. Mantap. Yang penting jempol. Ayo. Ya kita perjalanan pulang. Perjalanan kota pulang menyusuri apa namanya nih bang, Jalan Wailola. Sepanjang Jalan Wailola ini loh bang, jalannya ini kan baru dibangun. Seandainya kalau jalan ini jadi lebar sekali bang. Oh, Iya, lumayan ya. iya. Kan di tengahnya ada Mobil kiri kanan ini. Iya, mobil kiri kanan ada trotoarnya. Ini termasuk jalan utama. Jalan utama menuju Kota Bula.
Nah, ini yang sering banjir di sini, Bang. Yang namanya daerah KPU ya, ini sering Perapatan banjir. KPU ini. Oh, banjir Ya, lagi ya. ini banjir lagi ini. Banjir ini. Sebentar aja. Ini memang langganan banjir dia, Bang. Waduh, Ini hujan kapan? hujan gunung apa ya? Banjir ini. Hujan gunung, Hah? hujan gunung. Tapi kan tadi hujannya biasa saja. Hujan di atas toh. Oh. Ini air dari mana? Air dari gunung kok. Oh, begitu. Ini memang langganan banjir. Oke, Oke, kita lanjut lagi. Hah? jalan. Jalan lagi lah. Nah ini kalau jadi lah, di tengahnya ini kan dipakai trotoar, ya kan? Jadi jalannya luas nih. Perjalanan yang luar biasa, cerita yang luar biasa hari ini. Di depan ini Polres, Bang, Polres kanan. sebelah kanan, sebelah kiri itu asrama. Ini yang saya bilang tadi, Bang, kalau jalan ini jadi luas sekali, Bang. Ini kan di tengahnya ada trotoarnya, ya kan? Ini Polres pada latihan mau menjelang HUT. Oke, jadi sekian video kali ini. Kita sudah lumayan lama di perjalanan menceritakan tentang Suasana di Bula. Jangan lupa subscribe di channel Lori Indah. Nah, Ditunggu komen-komennya, dan jangan lupa bagikan videonya ke kawan-kawan yang pengen tahu situasi dan kondisi di dalam Bula. Oke guys, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya.